Penerapan hukum Lorentz pada dinamo motor sederhana, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yengki Kurniawan Lubis dengan NIM 122330066 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Jadi di sini saya akan mempresentasikan RBL kami, yaitu penerapan hukum Lorentz pada dinamo motor sederhana. Berikut saya sajikan anggota kelompok beserta identitas dan fotonya. Apa itu hukum Lorentz? Pengertian gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Berikut adalah rumus dari hukum Lorentz. Apa itu dinamo sederhana? Dinamo atau istilah lainnya disebut sebagai generator adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Konsep kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor, sedangkan bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator. Pada posisi ini, dinamo akan menerima energi dalam bentuk gerak dan mengeluarkannya menjadi sebuah aliran listrik statis. Prinsip kerja pada percobaan kali ini, kami menggunakan prinsip hukum Lorentz yang membuktikan kawat yang dapat mengantar listrik berada pada perbedaan magnet yang dapat berubah-ubah hingga berbentuk GGL induksi. Tegangan GGL induksi dapat dibentuk dan diperbesar dayanya tergantung pada ukuran kawat, kekuatan medan magnet, dan arus listrik. Jika kawat berputar, kumparan atau magnet akan ikut berputar. Akibatnya akan timbul GGL. Semakin kencang kawat berputar, maka akan semakin cepat pula magnet atau kumparan berputar mengaliri kawat. Ada juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu bahan yang digunakan itu lebih mudah untuk didapat. Tapi kekurangannya, penyesuaian alat seperti baterai, magnet, dan kawat dalam proses perangkaiannya sangat susah atau disebut lebih rumit. Walaupun terlihat lebih gampang.
Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti diameter kawat yang digunakan terlalu besar akan menyebabkan aliran listrik lebih lama untuk mencapai seluruh kawat. Dan yang kedua ada jenis magnet. Magnet yang digunakan disarankan jenis neodymium. Dikarenakan magnet tersebut akan dapat menghantarkan listrik dengan sempurna. Terus ada juga jenis baterai. Jenis baterai yang digunakan harus berukuran double A atau EE. Jika menggunakan ukuran yang lebih besar, harus disesuaikan dengan diameter kawat. Dari pembahasan tadi, kesimpulan yang kami dapatkan adalah pada percobaan dinamo sederhana dapat disimpulkan dinamo sederhana dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah didapat seperti kawat tembaga, baterai, dan magnet. Kemudian prinsip kerja yang digunakan adalah memanfaatkan gerakan relatif antara kawat tembaga dengan sirkuit medan magnet. Dalam proses pembuatan dinamo motor sederhana diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghubungkan antara kawat dan magnet. Dengan demikian, pembuatan dinamo motor sederhana dapat menjadi sebuah proyek edukatif dalam mempelajari prinsip dasar listrik dan magnet serta dapat memberikan wawasan tentang bagaimana energi listrik dihasilkan dan dimanfaatkan. Sekian dari saya untuk mewakilkan teman-teman saya yang ada pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari RBL kami ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.